aja lu bohong gitu. Lu kalau cuman ngomong kayak gini-gini tapi lu nggak ada perubahan atau pergerakan gitu. Iya. Lu sama aja bohong gitu. Sama aja lu ngejilat lidah lu sendiri kayak gitu dong. Nelan. Iya. Ditelan tuh air Nelan, nih. ya benar kayak gitu. Karena kan menurut gua ngapain lu bicara sama gua gitu. Lu bicara sama hati lu, kalau lu mau nyari referensi boleh gitu kan. Iya cocok. Kayak gitu. Tapi kalau lu mulai suatu perusahaan, lu jalanin produk lu jalanin semua karya-karya lu, kalau lu gagal, lu coba lagi. Gagal. Karena gagal itu suatu kesuksesan yang tertunda. Oke. Kita udah ngobrol ngalor ngidul sama Ojan alias Ajan. Action. Minuman anak muda Intisari. Oke guys, kembali lagi di channel gue, Buluk FM Channel. Ini pertama kalinya gue buka acara dan gue tadi barusan syukuran dan di samping gue udah ada bintang tamu spesial malam ini, Ojan. Kayak martabak spesial. Iya, alias Ajan Maghrib. Magdi bang. Oh iya, Magdi. Gue kalau maghrib ganti nasi kuning lagi nih. Oke, kali ini gue bertemakan peran pemuda terhadap negara. Peran pemuda terhadap negara. Wow. Berat nggak sih? Berat banget. Sungguh lu ini lu udah bahasanya udah bahasa keren banget ini. Oke, tapi wajib lu sebagai pemuda wajib lu jawab. Iya, oke. Selalu di podcast ini gue selalu aja. Okay? Acara ini ya, acara gue ini selalu aja, nggak usah terlalu intern banget gitu ya. Oh enggak. Iya, oke. Jadi ini buat analisa gue aja gitu ya. Siap. Oke. Gue udah siapin 5 pertanyaan. Menurut lo, pemuda wajib nggak sih berpolitik? Peran pemuda dalam politik ya? Ya, menurut tuh wajib nggak sih? Kan kebanyakan tuh orang suka, lu pemuda coba dong berpolitik, memahami segala macem bla 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 gitu. Menurut lu gimana tuh? Menurut saya pribadi sih itu wajib bang. Wajib. Iya. Kenapa? Wajib karena kita harus tahu dong dalam politik tuh seperti apa, menjadi politisi tuh seperti apa. Karena kita juga sudah diajari dari track record negara ini ya. Sebelumnya itu dari zaman Soekarno itu kan. Wow. Ya kan? Karena adanya menarik. iya kan, karena waktu itu kan Soekarno telah menjadikan hari nasional Sumpah Pemuda Indonesia. Cakep. Kayak gitu. Jadi 28 November. 28 Oktober. Oh, Oktober. sorry. Bener gua, aduh parah gua nih. Iya. Makanya gua ngundang lu nih ke sini nih. Jadi itu makanya peran pemuda dalam politik itu sebenarnya harus ada. Karena kalau nggak ada pemuda di dalam politik ini, generasi politik kedepannya tuh siapa yang mau megang? Dan ntar perekonomian negara ini kita siapa yang mengurusi gitu. Oke. Setuju. Kalau ke situ gue setuju karena menurut gua pemuda itu generasi baru. Nah, betul. Iya. Kalau ibarat kita nanam pohon akan tumbuh, nah itulah Yang akan dituai. Nah, gitu. Kalau lu nggak pernah nanam pohon, nggak bakal ada pertumbuhan baru dong. Iya, betul. Ya, Nggak ada bibit-bibit baru yang bakalan ditanam. Baru. Terus kalau itu sih gue setuju banget. Dan yang kedua nih, pertanyaan gue ini, menurut lu sukses itu apa sih sebagai pemuda? Sukses itu sebagai pemuda itu banyak bang. Sukses dalam hal apapun lu pasti bakalan sukses. Karena sekarang kalau yang gue lihat anak muda, gue pengen sukses, tapi dia mikirnya suksesnya tuh karena dalam materi gitu bang. Padahal gini, di suatu sukses itu banyak hal-hal yang sebenarnya itu lu udah capai sukses lu gitu. Tapi dalam artian dia memilih suksesnya itu dalam materi, bukannya perjuangan mereka masing-masing. Banyak pandangan memang tertuju ke sana. Betul. Iya, sukses itu lu udah punya atau ember gitu. M-nya apa dulu nih M-nya? Misalnya kayak
motor keren, Oh, atau gitu. mobil lu keren. Jadi miliarder lah atau Ya, jutawan kayak gitu. Ya. Kalau menurut lu nggak sampai ke situ, sukses itu? Kalau menurut gua nggak sampai itu gitu. Mm. Kalau terbilang kalau secara teori sukses tuh lu banyak dalam hal segi apapun gitu. Dalam kayaknya lu belajar terus lu dalam impian gini. Gue pengen belajar gitar nih. Lu basic lu kan nggak ada. Dalam main gitar gitu kan lu nggak ada gitu. Terus lu bisa, berarti kan lu sukses. Bener nggak? Bener dong. Capai tujuannya. Capai tujuan dan ya. impian lu Wah. gitu. Dari awal nggak bisa main gitar, Betul. belajarlah Jadi bisa. jadi bisa. Betul. Jadi itu juga suatu kesuksesan. betul, suatu kesuksesan gitu ya. Nah, sukses itu nggak langsung instan lu bisa sukses, tapi sukses itu lu menikmati perjalanan atau prosesnya. Benar. Kayak main gitar kan kita harus mengetahui kuncinya, Mm-mm. ABC dan bla bla lah, kayak Iya, gitu kan. petikannya, Iya, ya kan, petikannya gitu. kayak gimana. Memang gue juga seperti itu. Kalau menurut gue ya sukses juga emang harus seperti itu. Benar. Iya, ini sukses itu sebenarnya menikmati perjalanan lu saat berjuang. Itu sih yang menurut analisa gue pribadi yang selama ini yang gue jalanin gitu loh. Setuju banget kalau ke situ. Sukses itu enggak pandangan punya Lu motor punya materi bagus, ya. atau mobil bagus, rumah tingkat segala macem. Sukses itu apa yang lu tuju bisa tercapai. Betul, karena kalau yang lu bilang tadi mobil bagus atau rumah bagus, sebenarnya itu bonus. Bonus. Bonus lu dalam perjuangan lu sendiri Ya, benar, gitu. benar, Suatu benar. reward lah. Ya, berarti saran lu buat pemuda apa tuh? Buat sukses itu. Saran gua buat pemuda, ini kan sekarang lagi hujan ya. Iya. Jangan bermalas-malasan walaupun hujan. Kalau bisa bilang jangan sampai jadi kaum rebahan. ntar kita bahas. Iya, iya. Jangan lu buka dulu dari Oke, sini. oke. Ntar gua bahas di pertanyaan gue selanjutnya, oke? Oke. Oh, berarti ada konteks buat itu. Iya benar. Nah, pertanyaan selanjutnya itu pemuda itu penting nggak dalam menguasai media sosial menurut lu? Pemuda itu penting nggak sih dalam menguasai media sosial? Sebenarnya kalau di dalam pertanyaan itu sebelum kita berbicara seperti itu anak muda udah menguasai juga bang, udah semuanya udah pasti bisa. Jangankan gua gitu ya, Iya. keponakan gua aja udah bisa main YouTube, ya kan? Umur berapa tuh? Umur berapa? Dia umur 4 tahun, Udah umur 4 tahun. Bisa main YouTube ya udah main YouTube. Jadi kalau generasi muda sekarang gitu main media sosial itu baik, bagus juga, tapi dalam tanda kutip yang positif gitu loh. Tapi peran orang tua juga penting loh menurut gue di 4 tahun itu, karena YouTube itu dibuka kan dengan judul tema segala macem bla bla bla, bisa timbul yang negatifnya kan. Iya, gitu Kalau ya. menurut gua Adegan-adegan. harus ada apa sih peran orang tua juga untuk Pengawasi, pemantau lah ya. pemantaunya. Iya emang harus, karena kan kita juga kan harus melihat nih umur berapa kita harus kasih seperti apa gitu kan, karena kan YouTube juga kan ada YouTube Kids, ada kayak gitu bang. Jadi kita kasih penting, handphone. penting. Jadi kalau misalnya dibilang peran itu ya wajib sih, yang terutama lu media sosial jangan lu sampai sia-siakan media sosial lu, karena kan media sosial ini udah banyak nih. Lu kayak contoh kata kita ngambil dari Instagram tuh banyak, lu bisa jadi bisa lu nemuin influencer lu ya kan, panutan lah ya. Dan di situ banyak bisnis yang merajalela di Instagram itu, kayak misalnya lu bisa nanam saham atau lu bisa reksadana, Mantap. atau lu beli emas dalam kayak e-commerce seperti itu. Kayak gitu. Benar-benar ini pengetahuan banget ini buat para penonton Buluk FM channel ini. Ya. Oke, kita lanjut Iya. untuk pertanyaan selanjutnya Selanjutnya, nih. Oke, pertanyaan selanjutnya, tanggapan lu dalam kaum rebahan yang tadi kita udah mulai sedikit sentil tuh. Iya. Menurut lu gimana tuh kaum rebahan tuh menurut lu? Tadi kan kata lu media sosial itu penting. Kalau rebahan sambil jualan juga enak juga sebenarnya tuh kalau ditanggapi dengan positif ya kan? Iya, Media sosial. betul. Kalau cuma rebahan tiduran, gua Cuma- rasa orang tua juga pasti ngomel dah pasti. Ngomel, gue pernah ngerasain itu fase di situ pernah. Lu tiduran aja gitu. Tiduran aja gue tiap hari anjir, kayak orang nggak punya tulang. Jangan. Iya, itu menurut gue yang buat gue gila
sehari demi hari gitu. Karena kenapa? Lu setiap hari tiduran terus dan lu nggak ada aktivitas yang lain, lu cuman bisa nguasain media sosial lu yang udah kecanduan. Waktu itu gue pernah kecanduan Instagram, jadi setiap hari gue kayak ngoreksi terus, ngeliatin, mantengin terus tuh Instagram. Sebenarnya menurut gue itu nggak penting, yang gue lihat tuh sebenarnya nggak penting gitu. Apa sih? Kalau lu panteng Instagram, lu jualan? Itu bermakna, itu lain cerita. lain cerita. Tapi pengalaman gue kayak gitu. Kalau lu pantengin apa sih yang lu pantengin sebenarnya itu? Ya gini, itu ada hikmahnya yang gue bilang karena yang tadi lu bilang dari awal gitu kan. Cuman cari kayak nonton ngatin profil atau feed IG-nya cewek-cewek. Jujur gue tuh ngeliatin tuh anjing. Penting gak sih? Penting sih buat suatu motivasi gue buat ke depan. Gue kan karena cewek tuh menurut gue cewek matre wajar bang. Wajar? Iya. Wajar? Wajarnya kenapa? Karena itu yang buat ngedorong lu buat terus ke depannya semakin membaik. Iya. Kalau hal kayak gitu memang menurut gue sih wajar. Kita seorang lelaki ya kan. Betul. Wajar kita harus nyari duit yang sebanyak-banyaknya. Buat nyenengin keluarga lu. Betul. Orang tua lu. Betul. Wajar kalau wajar. Jadi buat lu nih penontonnya Bang Buluk Channel FM ya? Ya. Jadi kalau gua bilang buat khususnya buat wanita juga jangan terlalu GR banget. Iya, maksudnya gua bukannya pro dalam ke situ tapi itu emang buat motivasi buat si cowoknya karena gua lihat sekarang pasangan muda-mudi sekarang nih. Ngeliat, udah coba pengen enaknya aja. Tapi bagus juga udah. Oke, lanjut. Iya, jadi jangan sampai gini, lu nyanyiakan pasangan lu yang cuma dalam fase yang dibilang rebahan doang gitu. Biar bisa bangkit, biar bisa jadi panutan dalam keluarga lu sendiri nanti untuk kedepannya kayak gitu. Oke. Rebahan sambil tengkurap kali ya. Rebahan sambil tengkurap gimana bang? Itu udah rebahan terus tambah tengkurap. Gimana jadinya coba? Nikmat kayaknya. Nikmat banget parah. Kayak gini hujan-hujan gini kan. Kita lagi hujan-hujanan gini nih. Ya kan? Enak sebenarnya bang, tapi kan nggak mungkin lah. Itu ada waktunya kita di mana saat kita lagi rebahan, di mana kita saat beraktivitas. Iya. Jadi kayak gitu bang, menurut saya peran pemuda di negeri ini, nggak usah negeri dah, itu terlalu jauh banget. Iya. Di dalam ruang lingkup kita itu peran politik yang tadi lu bilang itu harus ada gitu. Dan jangan sampai jadi pemuda rebahan. Rebahan boleh, tapi sambil buka handphone, buka media sosial, jualan. Iya, kayak gitu kan usaha juga bisa kan? Iya benar. Iyalah, abang juga pengusaha kan? Iya bisa dikatakan pengusaha. Iyalah, abang Buluk ini pengusaha dia banyak CV, PT-PT-nya banyak dia. Nanam sahamnya banyak, cuman dia bentukannya kayak gini aja dia, nggak mau dilihat kayak kaya gitu kan, curang dia tuh. Oke, selanjutnya Jan, gue pengen nanya nih, sebenarnya ini pertanyaan terakhir. Agak lu jawab panjang aja sih nggak apa-apa, soalnya di channel gue wajib lu jawab panjang juga nggak apa-apa, yang penting ngalor ngidul lah, yang penting ngalor ngidul. Yang penting ngalor ngidul. Mending usaha sendiri apa lu jadi karyawan di perusahaan orang, kerja di perusahaan orang? Menurut lu kayak gimana tuh? Mending lu buka usaha sendiri apa lu kerja di perusahaan orang? Menurut lu enakan mana sih? Jadi pengusaha lu bangun bebas, yang kalau gua alamin sekarang nih, gua bangun bebas jam berapa juga. Enggak ada yang ngomelin kan. Tapi kalau lu bangunnya kesiangan juga ntar rezeki lu patok ayam. Iya betul itu. Jangan. Siangnya ada batasnya gitu. Jam 8 atau jam 9 gitu kan. Jangan sampai jam 3 pagi, jam 3 sore lu baru bangun. Jangan. Ntar rezeki lu patok ayam. Kalau menurut lu gimana tuh? Membahas soal lu lebih baik kerja sama orang ataukah lu buka usaha? Menurut lu kayak gitu, enakan mana sih? Atau yang lu jalani saat ini gimana? Iya, ini pertanyaan menarik sih menurut gua yang menurut gua, karena kan kita udah masukin di era digital 4.0 ya. Semuanya itu udah serba elektronik, udah media-media itu udah yang kita jalanin saat ini. Sekarang menurut gua lebih milih
jadi pengusaha. Widih, cakep. Ini baru pemuda nih. Ya, coba Iyalah, lanjut, gua lebih suka jadi pengusaha karena kita udah masuk pasar ASEAN yang udah bebas visa, ya kan? Widih. Sadis nih. Iya, karena itu Penjelasannya nih. suatu tantangan buat gua, buat kayak mengeluarkan karya gua. Ini pasar gua loh, market pas gua seperti ini loh, kayak gitu kan. Iya dong. Iya. Iyalah. Cocok. Karena kalau lu jadi karyawan, lu bakalan jadi bucin, Apa tuh bucin tuh? budak Cina. Aduh. Karena Sensor nih. nggak usah. Bukan budak cinta ya, bukan. Iya. Ya budak Cina. Lu Oke, pasti oke. bakalan terus jadi budak gitu selama apapun gitu. Ah. Walaupun setinggi-tingginya level jabatan lu, lu tetap masih jadi karyawan gitu. Tapi kalau lu sekecil-kecilnya lu punya usaha, lu jadi bosnya. Wow. Oke, lanjut Jan. Iya, kayak gitu. Gue lebih memilih untuk jadi pengusaha untuk kedepannya. Mungkin gue pernah punya pengalaman kerja 3 tahun di dunia retail di handphone, di salah satu brand handphone. Itu gue kerja pergi pagi pulang malam, pagi pulang malam, ya kan? Yang menurut gue itu stok, gue dapat gaji bulanan, ya udah. Jadi beranggapan gue ya udahlah gue per bulannya dapat, gitu ya kan? Tapi gue nggak bisa memanage waktu gua untuk keluarga gua atau buat rekan-rekan gua selama ini gitu kan. Yang gua pikirin tuh cuman gua uang dan gua diperintah gitu kan. Gua nggak ada instruksi, gua bakalan dapat omelan. Gua punya kesalahan, gua kena omelan. Walaupun segitu gua benar, tapi tetap gua kena salah. Karena gua apa? Karena gua seorang karyawan gitu loh. Cocok. Itu juga emang pasti kayak gitu. Gue juga udah pernah lewati fase seperti itu. Iya. Kita bangun harus masuk kerja jam 8 Pagi, pulang malam, sore. Malam. Terusnya waktu libur kita cuman 2 hari, itu pun yang dapat libur Sabtu Minggu. Iya. Kalau lu nggak masuk dapat SP. Iya, betul banget. Surat cinta katanya. Surat cinta. Waduh, gue dapet surat cinta nih dari HRD gitu Iya. kan. Aduh, Berarti abang sebelumnya pernah jadi karyawan juga? Gua jadi karyawan itu 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun gue jadi 2 perusahaan. Bahkan gue yang 2 perusahaan itu gua 2 tahun gue kerja di situ. Terus ada beberapa yang keluar masuk cuma 1 bulanan. Nah, gue di situ mulai kayak bosen nih. Gua kerja kayak bosen, kerja sama orang, gue bangun jam sekian, gue harus sekian. Bagaimana gua harus ciptakan suatu penghasilan dari ini gue sendirilah, dari usaha gue sendiri kayak gitu kan. Gua udah mulai bosen. Terakhir gua kerja 2 tahunan, trainingnya aja gue 1 tahun, langsung dikontrak 1 tahun, kontrak lagi 1. Gue bosen kayak gitu, gue males. Gue mendingan gue ciptain suatu ini dah karya yang bisa masuk. Awal sih gue nggak percaya ini karya apa sih, misal produk gue ini gue mulai pasarkan ke orang misal gitu. Laku nggak sih jual? Sempat nggak pede gitu Nggak ya? pede pasti. Nervous. Lu kalau mulai perusahaan usaha sendiri pasti kayak gitu kan. Kalau lu ciptakan produk nih, misalnya produk apa, kaos misal, lu udah desain gambarnya segini rupa, lu pasti mikir nih, ini bakalan laku nggak ya? Pasti lu mikir ke situ pasti. Betul banget. Lu pernah ngerasain kayak gitu nggak sih? Pernah kayak gue dulu pernah jualan baju juga soalnya. Iya. Kayak kok desain gue kayak gini ya. Terus banyak cuitan baju lu gini gitu. Malah makin down. Makin down. Sempat pernah makin down, sempat kayak pernah berpikir gua apa berhenti aja gitu ya, apa gua kayak sempat dulu pernah ada pemikiran gue jadi karyawan aja udah. Buat kayak udah nggak mau ribet gitu. Kayak nggak mau ribet kayak. Terus gua ngejalanin itu selama 4 tahun. Gua waktu itu pas masuk kerja gua baru lulus SMA, gua langsung kerja. Dan nikmat itu pada tahun itu gua masuk 2016. Gua lulus kan 2015. Sempat gua kayak nganggur. Gua sempat kuliah waktu itu. Tapi sempat DO karena itu manage waktu gua nggak kebagi. Kuliah sambil kerja gitu. Nggak kebagi. Terus gua juga
gue juga bukan robot, Bang. Itu yang paling penting. Iya. Banyak pemuda suka kayak gini. Gue males nih kerja di sini. Gue capek kerja di sini. Tapi dia masih kerja aja di situ. Iya, betul Menurut banget. Jadi tong kosong nyaring bunyinya. Iya kan? Kalau menurut gue saran gue ya, lu jangan cerita segala macam tentang perusahaan yang lu kerja sekarang, segala cerita kayak budak nih gue kerja di sini. Kalau lu udah bosen kerja di situ, kalau menurut gue lu mendingan cabut dari sekarang. Lu punya ide apa buat usaha apa? Udah lagi mulai jalanin. Ya, cetus Kalau kreasi lu sendiri gitu. Iya, karena lu percuma lu ngomong di belakang bla 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 A B C D E. Kalau lu masih di situ aja ngapain? Coba Iya, kalau kata gua. Ya kan? Betul banget. Karena menurut gue itu lu ngomong panjang lebar tapi lu nggak ada bukti, nggak ada hasil, sama aja bohong gitu. Mulai langsung. Kalau menurut gua tuh Iya. mulain kalau kayak gitu. Mulai saat ini gitu. Setelah lu nonton Kalau kayak gitu gimana kalau menurut lu? yang kayak gitu, gue udah sering banget sih dapat masukan dengan omongan seperti itu, tapi dia ngomong kayak gini perusahaan gue seperti ini, PT gue kayak gini, atau konter gue seperti ini kayak gini peraturannya, tapi lu nggak ada tindakan buat menjadi perubahan diri lu sendiri kayak gitu kan. Tapi sama aja lu bohong gitu. Lu kalau cuman ngomong kayak gini tapi lu nggak ada perubahan atau pergerakan gitu, lu sama aja bohong gitu. Sama aja lu ngejilat lidah lu sendiri kayak gitu dong. Nelan. Iya. Ditelan tuh air Nelan, dia. ya benar kayak gitu. Karena kan menurut gua ngapain lu bicara sama gua gitu. Lu bicara sama hati lu. Kalau lu mau nyari referensi boleh gitu kan. Iya cocok. Kayak gitu. Tapi kalau lu mulai suatu perusahaan, lu jalanin produk lu, lu jalanin semua karya-karya lu. Kalau lu gagal, lu coba lagi. Gagal. Karena gagal itu suatu kesuksesan yang tertunda. Oke. Kita udah ngobrol ngalor ngidul sama Ojan alias Ajan Magdi ya. Kalau menurut gua kita udah ngobrol jauh panjang lebar Jan. Malam ini kayaknya di luar hujan nih. Di luar hujan. Hujan juga. Abis ini kita ngopi berarti. Oke, kita ngopi. Dan satu saran lagi. Apa bang? Saran lu buat pemuda yang mau usaha, menurut lu apa sih yang pertama yang harus dilakukan? Apa? Kalau menurut gua ya, dari pendapat gua, kalau lu mau jadi pengusaha pede, jangan pernah dengerin apa kata orang. Mulai dari sekarang cari relasi baru. Itu aja sih. Relasi baru. Berarti memperlebar ya, banyak jangkauan jaringan ya. Itu jaringan. Penting memang. Penting banget. Penting. Udah iya bunyi. Jan. Ngeri banget. Iya. Oke, sampai di sini juga Ojan udah bahas tentang bagaimana pemuda, peran pemuda dalam politik. Nah, pemuda dalam berpolitik. Menurut lu usaha itu menurut lu sukses itu seperti apa? Pemuda itu penting nggak dalam menguasai media sosial? Tanggapan lu dalam kaum rebahan? Udah kita bahas panjang lebar tadi. Cukup sekian dulu bersama channel Buluk FM Channel dan gua Buluk sih. Iya. Gua ganteng gak sih Buluk ya? Enggak, tapi itu kan nama samar. Oh iya benar. Oke, terima kasih banyak Jan udah mau mampir di sini di acara gue. Semoga sukses selalu. Amin. Dan lu juga jangan lupa doain gue dong biar sukses. Iya, buat Bang. Sukses di acara gue buat subscribernya Bang Buluk, tolong subscribe karena subscribe itu gratis. Wow, penting itu penting. Jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga follow media sosialnya Bang Buluk juga sama saya. Lu katanya lagi mulai usaha kaos tuh. Lu apa tuh? Oh iya, saya lagi usaha kaos namanya Mojan CO. Wah, keren. Oke, jangan lupa tuh di follow di IG-nya ya. IG-nya mojan.co. Oh ya deh. Oke, jangan lupa tuh di follow ya. Oke, terima kasih Jan. Siap. Sukses selalu. Amin. Okay. Ya, bye.